Kita bisa bergerak karena adanya sistem gerak yang senantiasa berperan penting bagi setiap aktivitas sehari-hari kita. Dia adalah saraf, otot, dan tulang. Ketika salah satu di antara mereka mengalami abnormal, maka yang terjadi gerakan kita akan terganggu. Untuk mewaspadai hal itu terjadi, mari kita kenali berbagai jenis gangguan gerak bersama Dr. Roxy Francisca Vistumeang, dokter spesialis saraf dari Siloam Hospital Slipo Village. Apa itu gangguan gerak? Gangguan gerak merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu kelompok gejala di mana terjadi perubahan gerakan dapat menjadi berlebih daripada normal ataupun berkurang atau menurun. Apa saja jenis-jenis penyakit gangguan gerak? Gangguan gerak dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu gangguan gerak berlebih dan gangguan gerak yang berkurang. Gangguan gerak berlebih yang banyak dikenal oleh masyarakat seperti misalnya kedutan, ya, terjadi gerakan pada otot-otot di wajah yang tidak disadari oleh orang tersebut dan gerakan itu merupakan bentuk dari gerakan berlebih. Dapat juga gerakan seperti tremor, ya, jadi tangannya bergetar-getar, ya, atau mungkin bibirnya bergetar-getar seperti itu. Nah, yang kedua adalah gangguan gerak yang berkurang. Nah, ini gejala-gejalanya kita sering lihat pada Parkinsonism, ya, misalnya gerakan menjadi lebih lambat, ya, mau ngambil barang jadi lebih slow motion, lalu juga menjadi lebih kaku, gerakannya jadi terbatas, seperti itu. Nah, yang lain ada kelompok besar yang kita sebut sebagai gangguan gerak volunteer atau disadari dan gangguan gerak yang involunteer atau tidak disadari. Demikian kita mengelompokkan jenis-jenis gangguan gerak. Apa saja penyebab gangguan gerak? Penyebab gangguan gerak bermacam-macam, ya, karena tadi istilah ini merefer atau merujuk kepada suatu gejala yang sangat bervariasi, ya, sehingga penyebabnya pun cukup banyak jenisnya. Yang paling banyak memang yang kita kenal sebagai kelainan pada genetik, ya, jadi gangguan pada genetik yang bisa dibawakan atau diturunkan. Kemudian proses penuaan atau degeneratif seperti pada penyakit Parkinson, terjadi kerusakan pada area otak yang memproduksi zat dopamin, ya, di mana dopamin adalah merupakan zat yang penting dalam gerakan. Lalu penyebab lain bisa juga seperti pada stroke, ya, gangguan aliran darah ke otak. Bisa juga akibat infeksi, adanya kuman atau virus, ya, yang menyebabkan area otak yang mempengaruhi gerakan tersebut menjadi rusak. Jadi penyebabnya juga sangat bervariasi. Apa ciri-ciri gangguan gerak? Gejala-gejala pada gangguan gerak mungkin yang paling umum, ya, di masyarakat itu tadi saya sudah sebutkan seperti kedutan, ya. Kedutan itu bisa ada yang ringan, hanya kedutan di mata saja. Bisa juga kedutan yang lebih luas, ya, misalnya sampai tangannya bergerak-gerak sendiri seperti itu, ya. Lalu juga bisa kena di daerah pita suara dan kemudian bikin jadi muncul vokal-vokal yang tidak biasa, ya, teriakan-teriakan atau yang kita sebut sebagai sindrom Touré, ya. Gejala lain bisa sampai lebih hebat, jadi bukan hanya pada otot-otot kecilnya yang mengalami gerakan berlebih atau berkurang, tapi keseluruhan. Satu ekstremitas misalnya muncul gerakan seperti menari Korea, seperti itu bisa. Atau gerakan yang seperti tertarik, ya, pada distonia servikal, seperti tertarik begini, ya. Jadi kelompoknya cukup luas, cukup besar. Gejalanya variasinya cukup luas, mulai dari otot-otot kecil di mata, di bibir, di lidah, sampai di otot-otot besar tangan, kaki. Bagaimana cara mencegah gangguan gerak? Karena tadi penyebabnya macam-macam, maka pencegahan pun disesuaikan dengan penyebabnya, ya. Penyakit-penyakit genetik yang diturunkan, ya, atau bawaan memang agak sulit untuk kita lakukan pencegahan. Tapi penyakit seperti stroke, infeksi itu bisa kita lakukan pencegahan dengan pola hidup yang sehat.
Bagaimana cara mengobati gangguan gerak? Pengobatan gangguan gerak umumnya dimulai dengan pemberian obat-obatan. Ya, obat-obatan ini bertujuan untuk memperbaiki gejala. Ya, tadi misalnya yang kedutan, kedutannya berkurang. Yang tremor, tremornya berkurang. Ya, seperti itu. Bukan untuk total menyembuhkan, seperti itu ya. Lalu pengobatan lain dengan fisioterapi. Kita punya misalnya terapi okupasi, kemudian terapi musik ya. Sampai dengan yang tercanggih adalah operasi DBS atau Deep Brain Stimulation. Pada operasi DBS kita melakukan penanaman chips ya untuk menstimulasi area otak tertentu sehingga diharapkan gangguan geraknya menjadi lebih baik. Demikian penjelasan singkat tentang gangguan gerak. Saya Dr. Roxy Francisca Sitomyang, spesialis saraf dari Rumah Sakit Siloam Hospital Slipo Village. Terima kasih. Prosedur penanganan yang direkomendasikan untuk gangguan gerak atau movement disorder adalah dengan deep brain stimulation. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas prosedur deep brain stimulation untuk menangani gangguan gerak bersama Dr. Made Agus Mahendra Inggas, dokter spesialis bedah saraf dari Siloam Hospital Slipo Village. Apa itu prosedur deep brain stimulation surgery? Prosedur Deep Brain Stimulation Surgery adalah suatu tindakan pemasangan chip di dalam otak sehingga chip ini bisa mempengaruhi gangguan gerak pada pasien. Misalnya gangguan gerak tremor atau yang kita bilang goyang ya. Kemudian ada gangguan lamban dan gangguan kaku sehingga pasien akan menjadi lebih baik. Mengapa prosedur deep brain stimulation perlu dilakukan? Prosedur deep brain stimulation surgery perlu dilakukan karena prosedur ini sangat membantu ya, sampai sekarang ini sangat membantu untuk pasien-pasien gangguan gerak seperti Parkinson, seperti tremor, seperti dystonia, bahkan tingkat keberhasilannya 70-80%. Artinya dengan operasi ini gangguan-gangguan seperti tadi yang tremor, kemudian lamban, kemudian kaku, gangguan keseimbangan itu akan lebih baik sehingga pasiennya bisa bersosialisasi dengan baik, bisa beraktivitas kembali, berkumpul dengan keluarga dan melakukan kegiatan sehari-hari. Apa yang dilakukan dokter pada prosedur deep brain stimulation ini? Oke, tentang prosedur ini kita sebagai dokter ada beberapa tahap ya. Yang besar adalah ada 3 tahap. Pertama, tahap persiapan. Jadi tahap persiapan ini pasien itu harus menjalani pemeriksaan-pemeriksaan baik itu MRI atau radiologi, kemudian pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan laboratorium. Kemudian itu tahap persiapan. Kemudian tahap tindakan atau tahap operasi. Ini ada dua stage ya, ada 2 tahap juga. Pertama dengan lokal anestesi. Nah, tujuannya pasiennya sadar itu adalah pada saat pemasangan chip di dalam otak, pasien ini harus kooperatif untuk bisa disuruh gerak tangannya, kakinya, kemudian gimana feelingnya, dia akan kaku apa tidak, kemudian dia merasa lamban apa tidak. Kemudian mungkin juga kita evaluasi efek samping dari pemasangan, apakah dia kabur, atau mungkin dia sakit kepala, atau mungkin dia pelo, dan sebagainya. Jadi selama operasi itu dia sadar, pasiennya sadar. Kemudian kalau udah terpasang chip dengan tepat, kita lanjutkan ke tahap berikutnya dengan pemasangan baterai. Baterainya itu dipasang di sebelah kanan dada. Itu dengan bius umum karena kita tidak perlu melakukan evaluasi klinis lagi, tidak perlu kooperasi dengan pasien, pasiennya cukup dengan tidur sehingga pemasangan baterainya dengan lancar. Nah, tahap ketiga setelah dilakukan persiapan, kemudian operasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca operasi. Di sini dokter akan melakukan tuning atau pengaturan parameter dari stimulasinya. Jadi baterai itu akan kita atur bagaimana caranya supaya gerakan yang nggak normal ini menjadi normal kembali.
Jadi itu tahap-tahap dokter dalam melakukan prosedur deep brain stimulation surgery. Apa saja resiko dari prosedur deep brain stimulation? Mengenai resiko tentang operasi ini, deep brain stimulation surgery itu sangat kecil ya. Kita dapat kira-kira 1-3%. Biasanya untuk operasi-operasi seperti ini sama dengan operasi bedah yang lain. Bisa terjadi infeksi, bisa terjadi perdarahan di tempat operasi, bisa terjadi injuri saraf, atau mungkin bisa efek samping dari obat-obatan yang dipakai. Tapi selama ini syukur alhamdulillah, puji Tuhan bahwa operasi yang selama ini kita lakukan tidak ada komplikasi yang fatal, misalnya kelumpuhan, kematian, atau bahkan kecacatan permanen, karena operasi ini termasuk operasi yang aman dilakukan. Adakah kriteria pasien yang bisa mendapatkan deep brain stimulation? Nah, ini yang penting. Jadi kriteria pasien yang manakah yang bisa atau cukup baik dilakukan operasi deep brain stimulation surgery. Jadi kriterianya kalau dari kita ada 4 secara garis besar. Yang pertama itu mengenai kondisi otaknya. Kita bisa nilai dengan MRI kepala, itu syarat utama. Karena dengan MRI itu kita bisa tahu anatomi atau struktur otaknya, apakah menciut, sudah parah, atau ada stroke misalnya, atau ada penumpukan cairan, atau memang ada tumor dan sebagainya. Jadi syarat utamanya di dalam MRI harus normal, tidak boleh terlalu menciut, tidak boleh ada kelainan yang lain, sehingga nanti pada saat pemasangan chip itu akan kondisinya akan baik. Itu yang pertama. Jadi kondisi otak. Yang kedua adalah status mental. Jadi pasien-pasien Parkinson atau pasien yang lain ya yang gangguan gerak itu kadang-kadang dia mengalami seperti depresi yang berat misalnya, atau bisa tentamen suicide sampai dia pengen bunuh diri karena kondisinya. Itu tidak boleh. Jadi mental statusnya harus baik, harus normal. Kemudian yang ketiga adalah memori. Memori itu harus baik juga karena kita mengoperasinya itu untuk gerakannya, bukan untuk memorinya. Jadi kalau ada gangguan hendaya, gangguan memori yang berat, takutnya setelah operasi gangguan memorinya akan tetap berat ya, sehingga tujuan kita operasi tidak akan tercapai. Jadi kalau ada gangguan memori itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir adalah kondisi pasiennya sendiri. Misalnya Parkinsonnya terlalu berat misalnya, karena Parkinson ini ada 5 stadium. Kalau sudah stadium 5, sudah di tempat tidur, itu tidak bisa dilakukan operasi. Jadi kesimpulan saya, kriteria untuk dilakukan operasi deep brain stimulation pada Parkinson khususnya, itu adalah MRI otaknya baik, kemudian mental statusnya baik, kemudian memorinya juga baik, kemudian Parkinsonnya juga masih baik, tidak terlalu berat atau tidak terlalu ringan. Sekian pembahasan pada topik deep brain stimulation surgery dari saya, Dr. Madi Agus Mahendra Inggas, SPBS, Bedah Saraf Rumah Sakit Siloam. Sampai jumpa di topik yang berikutnya.